datang seorang jamaah menemui saya. Ustadz Somad, saya kena penyakit insomnia, gak bisa tidur malam. Jam 2 malam mata saya masih berkedip-kedip. Bismika Allahumma ahya wa amut, gak mempan. Sebabnya apa Pak? Sebabnya saya beli tanah. Setelah beli tanah, tanam kelapa sawit, dipupuk, dijaga, 3 tahun berbuah. Pas mau dipanen, sudah dipanen orang duluan. Ternyata tanahnya bermasalah, dibawa ke pengadilan, dia yang menang. Akhirnya sampai jam 2 malam gak bisa tidur. Apa yang terlintas dalam pikiran? Kenapa beli tanah, kenapa tanam sawit, kenapa beli tanah, kenapa tanam sawit, kenapa diambil orang, kenapa dulu gak ternak ikan aja, kenapa gak ternak puyuh. Berbulan-bulan gak bisa tidur. Akhirnya pergi ke psikiater. Pak psikiater, ya saya sudah 2 bulan gak tidur-tidur Pak psikiater. Akhirnya Pak psikiater buat resep. Ini obatnya, yang ini dimakan sebelum makan, yang ini dimakan setelah makan, yang ini 3 kali, yang ini 2 kali. Akhirnya memikirkan resep itu, makin gak bisa tidur. Dimakan, tertidur. Dosisnya habis, terbangun. Kenapa beli tanah, kenapa tanam? Setelah dimakan, muncul masalah baru. Terlalu banyak makan obat, terjadi kekacauan tubuh. Akhirnya kena buah pinggang, muncul masalah baru. Sampai akhirnya saya ketemu MP3 Ustadz. Saya dengarkan sebelum tidur malam. Begitu saya dengar, saya tertidur. Makanya saya tidak marah kalau ada jamaah tertidur. Itu menunjukkan jiwanya tenang. Karena dia tidak kena penyakit insomnia. Orang Amerika, orang Eropa, mobilnya mewah, apartemennya cantik, rumahnya megah, duitnya banyak, dolarnya bejibun, gak bisa tidur karena masalah hidup dunia. Kita naik angkot kelewatan gang. Itu menunjukkan apa? Di mana letak ketenangan itu? Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Oleh sebab itu maka iman ini mesti disiram dengan ilmu. Majelis ilmu adalah majelis zikir. Majelis ilmu adalah majelis turunnya rahmat dan barakah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Sekelompok orang berkumpul di rumah Allah, yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Wasyat bihimur rahmah, turun rahmat kasih sayang Allah. Haffat bihimul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dibanggakan Allah Ta'ala dengan para malaikat. Tadi malam ketemu dengan murid dari Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani di Zawiyah Raudhah. Ketemu, cium tangan, barokah, zikir, sholawat, tenang jiwa. Lalu kemudian subuh ini ketemu dengan Abah Raud, ketemu dengan para penghafal Quran, ketemu dengan santri-santri, tenang jiwa. Tidak ada yang menenangkan jiwa ini selain daripada majlis zikir, majlis ilmu. Betapa meruginya ayam-ayam mati di lumbung padi. Benih tidak disiram, mati. Benih yang disiram dengan majlis ilmu tumbuh, tapi tidak berbuah. Maka mesti disiram pakai pupuk buah. Datang konsultasi. Ini kenapa tidak berbuah? Kenapa ini tidak berbuah? Karena ternyata dia mesti diamalkan. Sudah dapat ijazahnya, sudah talaki, sudah halaqah, kenapa enggak berbuah? Belum diamalkan. Paksa-paksakan diri sebelum tidur malam, wudhu dulu, sholat witir. Paksa-paksakan diri bangun malam, tahajud. Paksa-paksakan diri siang, sholat qabliyah, sholat ba'diyah. Paksa-paksakan diri pagi, sholat duha. Paksa-paksakan diri, sholat subuh berjamaah. Barulah dia berbuah. Kalau dia tidak berbuah, dia akan meninggal pokok lain. Dia akan membuat
menjadi energi, menjadi sampah, dibuang menjadi kotoran. Sama seperti daun, kalau jatuh ke tanah, larut menjadi pupuk. Tapi plastik tidak larut, maka plastik sampah bertebaran. Oleh sebab itu maka ini mesti dijaga. Apa yang bisa menjaga buah apel supaya tidak berulat? Jagalah dia dengan Allah. Kamu kenapa enggak ke masjid? Kalau ke masjid, tarkul amal li ajlin nas. Ya. Tarkul amal li ajlin nas. Riya. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang. Wal amal li ajlihim syirk. Beramal karena dipuji orang. Kenapa kamu enggak pakai korban? Takut dipuji. Pakai saja korban. Yang takut dipuji. Pakai korban, yakin tertipu. Kenapa enggak pakai korban? Ada masalah. Tarkul amal li ajlin nas. Iya, tapi beramal. Tapi saya enggak tahan Pak Ustaz, dipuji orang. Karena pujian pasti akan selalu datang. La'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim. Datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari dalam. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari dalam, dari dua aspek. Minal jinnati wan nas. Dari yang zahir, dari yang batin berdatangan dia. Itulah makanya orang berzikir tidak bisa digoda waktu sakaratul maut. Kenapa? Karena la ilaha illallah akan terngiang di telinganya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terdiam dia telinga kita. Bahkan ketika kita mau tidur malam, bahkan ketika kita meninggal di malam, yang ternyata maka mau sakaratul maut pun. Apa yang kau ucapkan, apa yang kau dengar, apa yang kau pikirkan, apa yang kau renungkan, datang waktu orang lapan sudah diponis dokter, panggil anaknya, bawa itu ke rumah, nunggu mereka mau datang. Here we go. Kadang-kadang di rumah sakit, kalau tetap dipertahankan di ruang ICU, hanya ngasihkan uang saja. Dokter kasihan dengan keluarga, bawa pulang. Dan kalau dibawa pulang, pasti lagi. Begitu mau dibawa pulang, matanya terbuka. Ketemu sama saya, apa yang membuat bapak sadar waktu saya sedang koma itu datang aku saya. Terus apa kata bapak? Nanya kapan tablik akbar? Ayo saya terbangun. Kapan tablik akbar? Saya terbangun, saya pulang ke rumah, saya kumpulkan panitia buat tablik akbar. Saya mencoba menganalisa kenapa waktu dia koma itu saya datang. Saya tanya, Bapak kalau di rumah ada nonton YouTube? Ada. YouTube siapa? Abdul Somad. Dari rumah ke tempat kerja dengar MP3 radio, enggak radio kosong, MP3 suara ya. Suara siapa? Baru saya ternyata apa yang sering didengar, apa yang sering ditonton, apa yang sering dipikirkan, inilah yang akan datang ketika kita kok. Jadi yang
Siapa yang terbayang tadi? Ustaz Al-Mukarram Sa'ib ini. Almar'u ma'aman ahab. Orang akan tetap selalu bersama. Tetap selalu bersama. Itulah lantunan pertama yang saya dengar pertama kali di Pekanbaru, di halaman sekolah polisi. Sekarang sekolah polisi sudah jadi kantor Kapolda. Dia lewat. Inilah pertama kali dan itulah lagu surat sampai kalau saya itu dalam almarhum ma'aman orang tidak ada kalau dibilang aku drama ini dulu saya membaca riwayat tentang Bilal bin Rabah yang pindah ke Damaskus setelah Nabi. Saya tidak paham juga. Bilal bin Rabah pindah ke Damaskus, tidak mau pindah. Here we go. Tak mengerti saya tidak itu. Yang saya paham setelah Nabi pindah, dia pindah ke Damaskus, azan di Damaskus dia. Disuruh diminta oleh Abu Bakar supaya datang ke Madinah azan dia. Diminta oleh Sayyidina Umar bila datang ke Madinah azan sampai akhirnya datang Sayyidina Husain. Sampai Sayyidina Husain datang Bilal dari Damaskus ke kota Madinah. Azannya tidak selesai. Kenapa dia selesai? Karena dia merasakan kalau dia ada dan ternyata perasaan itu sama bagi orang Madinah. Orang Madinah mendengar suara itu dulu 3 tahun yang lalu. Dan kalau sudah suara itu terdengar, pasti nanti imamnya adalah ramai mereka datang. Ramai mereka datang. Luar biasa ini azan kata mereka. Karena kalau sudah azan ini yang pasti nanti imamnya. أبناء الصالحين والصالحات واحفظهم اللهم اجعل هذا المحل ذكر محل عظيما مباركا خرج منه الطلاب والطالبات من المجاهدين والمجاهدات بأموالهم وأنفسهم اللهم احفظهم من الظلمات اللهم اخرجهم من الظلمات إلى النور اللهم اخرجهم من مشرقه وطرفاه اللهم اجعل أبناءنا وبناتنا من حفاظ القرآن والحافظات
7 orang yang dapat naungan. Yauma la illa dhilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Rajulani, 2 orang. Tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a ilaih, bersama karena Allah. Wa tafarraqa anhu. Saya berharap saya dengan almarhum saya, dengan abang saya dengan para sahabat